Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Syarif selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hilmiatur Rahma dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Islam Majapahit. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu tentang mengapa Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan orang yang lemah secara ekonomi. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yang pertama, saya akan membahas hikmah Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah. Mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah mengandung beberapa hikmah bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan dari kekayaan. Allah ingin menegaskan bahwa kemuliaan dan kehormatan di sisinya tidak diukur dari harta atau status sosial, melainkan dari ketakwaan dan akhlak seseorang. Dengan memilih Nabi dan Rasul dari kalangan lemah, Allah mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi mulia jika memiliki iman dan amal soleh. Yang kedua adalah agar masyarakat tidak meremehkan orang lemah. Keteladanan ini mengingatkan manusia untuk tidak meremehkan atau mendiskriminasi orang miskin dan lemah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sangat mencintai dan membela kaum fakir miskin, serta selalu berinteraksi dengan mereka tanpa pernah mematok. Yang ketiga adalah membuka peluang kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan diangkatnya Nabi dan Rasul dari kalangan lemah, Islam menegakkan prinsip keadilan sosial dan persamaan derajat. Hal ini menginspirasi umat untuk memperjuangkan hak-hak kaum lemah dan tidak mengistimewakan kelompok tertentu. Yang keempat, mendorong kesabaran dan ketabahan. Para nabi dan rasul dari kalangan lemah biasanya menghadapi berbagai ujian berat. Kisah mereka menjadi teladan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga memotivasi umat untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah ekonomi atau sosial. Yang terakhir adalah membuktikan kebenaran risalah. Jika Nabi dan Rasul diangkat dari kalangan kaya atau berkuasa, bisa saja dakwah mereka dianggap hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan diangkatnya dari kalangan lemah, semakin nyata bahwa risalah yang dibawa murni dari Allah dan bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Yang kedua, saya akan membahas contoh 3 nabi dan rasul dari kalangan ekonomi lemah beserta riwayat singkat hidupnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Riwayat hidup singkatnya adalah sebelum menjadi nabi, beliau adalah seorang yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan. Beliau bekerja sebagai penggembala dan pedagang kecil. Setelah menikah dengan Khadijah, kehidupannya mulai membaik. Namun, beliau tetap hidup sederhana dan selalu membela kaum lemah serta fakir miskin. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di tengah ancaman pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel oleh Fir'aun. Ia dibesarkan di istana. Namun setelah dewasa, ia harus melarikan diri ke Madian dan hidup sebagai penggembala selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan ekonomi sebelum akhirnya diangkat menjadi rasul. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berasal dari masyarakat biasa dan tidak memiliki kekayaan atau kekuasaan. Dakwahnya banyak diikuti oleh kaum lemah dan miskin, sehingga ia dan para pengikutnya sering diejek dan diremehkan oleh kaum kafir yang lebih kaya dan berkuasa. Kisah para nabi dan rasul menjadi pelajaran bahwa status ekonomi bukanlah penghalang untuk menjadi pribadi yang mulia dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Allah mengangkat derajat mereka karena keimanan dan ketakwaan, bukan karena kekayaan atau status sosial. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.